No one in this world can love a girl more than her father. Katanya sih gitu ya, kata si Michael Ratnadipak. Kamu setuju nggak dengan pernyataannya itu? Tapi sayangnya menurut aku dunia itu nggak ideal. Ada banyak juga yang ternyata nggak merasakan kehadiran dan kehangatan dan kasih sayang dari seorang ayah. Semua anak mungkin memiliki ayah, iyalah pasti ya kan. Namun mereka pasti memiliki cerita dan pengalaman yang berbeda. Mungkin ada anak yang sangat disayang oleh ayahnya, dimanjain banget, kebutuhan material dan emosionalnya terpenuhi dengan baik. Tapi ada juga yang memiliki sosok ayah yang dingin dan seolah tidak peduli dengan anak. Walaupun tinggal serumah pun, terkadang sosok seorang ayah seperti acuh tak acuh dan cenderung mengabaikan anak. Pada beberapa kasus nih, ada anak yang mengalami fatherless karena ayah mereka sudah meninggal. Namun, ada banyak juga yang memiliki ayah secara fisik, ibaratnya setiap hari bisa bareng dan lihat terus, tapi secara psikologis seperti nggak punya ayah. Kebutuhan akan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah belum terpenuhi dengan baik. Padahal, peran dan keterlibatan ayah sangatlah penting untuk perkembangan kognitif serta sosial emosional pada anak. Jika dilihat nih dari sudut pandang ayah atau laki-laki, mungkin terasa cukup kompleks. Karena sikap dan perilaku ayah yang kurang ekspresif bisa jadi disebabkan oleh faktor generasional atau turun-temurun. Belum lagi budaya atau culture di Indonesia yang masih sangat melekat dan secara nggak langsung membentuk karakter ayah yang kurang terlibat dalam pengasuhan anak. Jadi bikin aku inget nih kalau ada kejadian yang cukup menggelitik. Situasinya ada ayah yang sedang mengasuh anak perempuannya, namun tiba-tiba orang yang bertamu di rumahnya bilang, "Ibunya kemana? Kok yang ngurus kamu sih?" Nah, ini adalah contoh kejadian sehari-hari yang bisa menjadi penguat tingkah laku ayah yang tidak terlibat dan diskoneksi dengan anaknya. Padahal keterlibatan ayah dalam pengasuhan itu sangat penting untuk kehidupan anak di masa yang akan datang. Kehadiran ayah yang tulus dan penuh kasih sayang itu memberikan anak validasi bahwa mereka berharga dan pantas untuk dicintai. Sehingga hal ini menurunkan resiko anak untuk mencari validasi atau perhatian dari sembarangan orang. Sebaliknya, jika kebutuhan anak akan cinta dan kasih sayang tidak cukup, maka ini akan meningkatkan resiko anak untuk haus validasi dan mencari perhatian orang lain. Peran ibu mungkin memang akan tetap menjadi fokus utama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi peran ayah dalam mendampingi dan membersamai ibu dalam setiap milestone perkembangan anak juga nggak kalah penting. Yang perlu digarisbawahi nih, anak belajar tentang nilai-nilai, prinsip, bagaimana cara bertanggung jawab, berani mengambil resiko, dan kontrol dirinya itu lebih banyak belajarnya dari ayahnya. Maka nggak heran ya kalau penelitian di Amerika pada saat itu menyatakan kalau ternyata sebagian besar dari kriminal yang tertangkap mempunyai kesamaan, yaitu ketidakhadiran seorang ayah dalam kehidupan mereka. Fatherlessness creates an appetite in the soul that demands fulfillment. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan penerimaan, perhatian, cinta, dan kasih sayang yang gak terpenuhi akibat ketidakhadiran ayah berubah menjadi yang dinamakan father hunger atau kelaparan akan sosok ayah. Istilah ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana itu merindukan kehadiran sosok ayah dalam hidupnya. Tentunya kehadiran di sini bukan hanya sekedar setiap hari lihat, tapi lebih ke terkoneksi atau terhubung secara psikologis, sehingga dapat terciptanya kedekatan emosional. Tapi kalau sosok ayah yang sudah meninggal atau sudah pergi jauh entah di mana nggak bisa ketemu lagi, sebagai ibu single parent harus gimana ya? Sebenarnya balik lagi ke pernyataan tadi, kalau anak cenderung belajar tentang nilai-nilai, prinsip, bagaimana cara bertanggung jawab, berani mengambil resiko dan kontrol diri itu dari ayahnya. Jadi kalau ibu di sini boleh banget nih untuk belajar mengambil peran itu dan lebih playful dalam mengajarkan nilai-nilai tersebut ke anak. Ya, aku ngerti. Mungkin emang semuanya
itu gampang-gampang susah ya. Karena ibu-ibu termasuk aku juga, kadang kalau lihat anak main permainan yang agak menantang gitu langsung takut sendirian. Kamu juga gitu nggak? Dan sebenarnya ini tuh hal yang penting banget untuk terus kita mendukung anak saat eksplorasi karena akan menciptakan keberanian dia untuk mengambil risiko. Kemudian jika ada kakek atau paman boleh juga untuk membantu dan terlibat dalam pengasuhan agar anak bisa merasakan penerimaan dan kehangatan dari sosok laki-laki sebagai pengganti dari sosok ayah yang hilang. Nah, setelah pembahasan tadi, aku berharap banget nih, kalau untuk para ayah ataupun calon ayah yang sedang mendengarkan podcast ini, untuk bisa lebih terlibat dalam pengasuhan ya. Karena bukan hanya peran ibu yang paling penting untuk pertumbuhan pengembangan anak, tapi peran ayah juga nggak kalah penting untuk kesejahteraan psikologis anak di masa yang akan datang. Being a great father is like shaving. No matter how good you shave today, you have to do it again tomorrow. Itu kata Reed Markham. So, buat semuanya, orang tua, ayah, ibu gitu ya, jangan selalu berpikir bahwa anak-anak tuh bisa tumbuh sendirian. Mereka sangat memerlukan figur ibunya, memerlukan figur ayahnya, meskipun mungkin gak semuanya ideal dalam kehidupan anak, tapi setidaknya kita mengupayakan yang terbaik untuk mereka.